Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala ma an'am wa nashkuruhu 'ala ma alham. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa 'ala alihi wa ashabihi al-akram. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini selain lisan kita tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan limpahkan kepada kita semua, sehingga kata Allah, ketika kalian hendak menghitung nikmat tersebut satu persatu, kata Allah, la tuhsuha, kalian mustahil mampu menghitungnya. Saking banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, maka sudah selayaknya lah kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Lalu kemudian salam dan salawat kepada junjungan baginda habibina wa syafi'ina wa maulana ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan busyra, kabar gembira beserta tawaran kepada kita semua. Apa tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Nabi mengatakan, siapa di antara kalian wahai umatku yang aqrabahum minni manzilatan fi yaumil qiyamah, yang mau nanti berdekatan dengan saya di hari kiamat nanti. Kalau ini tawaran Bapak Ibu diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita, apa kira-kira jawabannya? Ya pasti mau semungkin nanti di akhirat berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi lanjutkan dalam hadisnya, aktiru alayya sholatan, perbanyaklah bersalawat kepadaku. Subhanallah. Jadi semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar peluang kita bisa berdampingan, berdekatan dengan Nabi. Nabi tidak katakan qarib, tidak, tapi Nabi katakan aqrab, paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang di akhirat bisa berdekatan dengan Nabi. Maka itu merupakan cikal bakal orang-orang yang selamat, karena pasti kita telah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terasa Bapak Ibu, malam ini kita telah berada pada malam yang ke-29. Kalau nanti puasa kita itu 30 hari genap, berarti malam ini kita tarawih, besok masih ada tarawih. Tetapi kalau puasa kita cuma 29 hari, maka malam ini adalah malam terakhir kita tarawih. Karena besok malam Jumat itu kita sudah takbiran. Ya, dan kita belum tahu nih apakah nanti kita lebarannya bersama Muhammadiyah pada hari Jumat atau nanti di hari Sabtu. Besoklah kemudian menjadi penentu. Akan ada sidang isbat nanti. Tapi insya Allah, ya, persamaan kita dengan Muhammadiyah nanti pasti sama-sama berlebaran di 1 Syawal. Ya, pasti 1 Syawal kita berlebaran. Nanti kita tinggal lihat apakah 1 Syawalnya nanti sama dengan di hari Jumat atau 1 Syawalnya nanti di hari Sabtu. Bapak Ibu yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi adat, kebiasaan, tradisi, seperti kalau misalnya sudah 2 atau 3 hari sebelum kita berhari raya, itu biasanya ada kegiatan mudik lebaran ataupun pulang kampung. Ya, karena kita ini rata-rata perantau nih, ada mungkin nanti akan balik ke kampungnya di Bone, ada yang ke Sidrap, ada yang ke Pindrang, ada yang ke Sulbar, yang dari atas ada yang ke Takalar, Jenek Ponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai. Pokoknya nanti kita rencana akan balik kampung.
Nah, kenapa kita mau balik kampung? Karena kita rindu dengan suasana-suasana yang ada di kampung kita, rindu dengan makanannya, rindu dengan warganya, rindu dengan keluarganya, terutama kita rindu dengan orang tua kita. Kita ingin berjabat tangan mencium tangannya. Adapun orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita juga rindu. Rindu untuk apa? Rindu untuk menziarahi kuburannya dan mendoakannya. Begitulah suasana ketika kita pulang kampung ataupun mudik. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ya ketika balik kampung itu biasanya dipersiapkan secara matang-matang. Ada yang persiapannya 1 minggu sebelum berangkat, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun untuk persiapan pulang kampung. Ya mungkin yang jauh yang tidak pernah balik kampung, dia bilang kalau tahun ini saya tidak balik kampung, maka saya mudah-mudahan tahun depan bisa pulang kampung. Itu persiapannya matang sekali. Begitupun juga kita pulang kampung, pasti ada perasaan bahagia kalau kita ini bawa bekal yang banyak, bawa oleh-oleh yang banyak. Semakin banyak kita bawa oleh-oleh, maka semakin bahagia kita, karena banyak nanti kita bisa bagi-bagi sama keluarga kita. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, ternyata fenomena pulang kampung ataupun mudik ini itu adalah miniatur sebagai sampel, sebagai contoh bahwa kita semua yang ada di dunia ini pun juga akan nanti balik ke kampung halaman kita. Bukan di dunia, tapi kampung halaman kita pada esensinya, pada hakikatnya itu adalah di akhirat kelak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua Bapak Ibu akan balik kampung ke akhirat. Ya bukankah nenek moyang kita diciptakan oleh Allah di surga? Maka sudah selayaknya lah nanti kita akan kembali ke surga, kembali ke akhirat. Adapun dunia ini adalah tempat ya sekedar mampir saja, tempat cuma sekedar transit, sekedar singgah, dan tidak lama kita akan kembali ke kampung akhirat. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Ketika kita balik ke kampung akhirat, maka sudah selayaknya ada rasa bahagia di dalam diri kita. Kenapa harus ada rasa bahagia? Karena dengan balik kampung itulah kemudian menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam karunia, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang kalau kita hitung tidak bakal kita mampu menghitungnya. Sudah pasti Bapak Ibu muncul rasa rindu di dalam diri kita untuk bisa berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah disebutkan, riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kita kenal Nabi Musa Bapak Ibu. Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi yang dia itu pemberani, nabi yang sangat tegas, nabi yang kemudian kita lihat sangat disiplin. Ya, kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam berada di dalam rumahnya, tiba-tiba datang malaikat maut, ya, malaikat maut yang menjelma seperti manusia biasa. Malaikat ini datang mafi kalam mafi salam, tidak pernah dia ngomong, tidak pernah dia berkata-kata, tidak ucapkan salam, tiba-tiba berada di dalam rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian malaikat Israel itu mengatakan ajib rabbak, yang artinya penuhilah panggilan Tuhanmu wahai Musa. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam yang dia tidak tahu siapa ini, ya tiba-tiba langsung datang saja, bukan teman, bukan keluarga, bukan muridnya Nabi Musa, ya, pasti tiba-tiba tak bangkai, kaget. Ya kemudian dengan dia angkat kemudian tangannya Nabi Musa, lalu kemudian dia tampar itu malaikat. Dia tampar malaikat, kemudian saking kencangnya itu tamparannya malaikat sampai cacat matanya itu malaikat Israel. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Bapak Ibu dalam riwayat disebutkan malaikat Israel pun balik kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, wahai Allah, sesungguhnya hambamu ini itu belum mau mati. Ya, saya sudah mencoba merayu tapi kayaknya dia belum mau mati dia, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang memberikan mandat kepada malaikat Israel, kamu coba turun lagi kepada Musa alaihissalam dan memberikan tawaran kepada dirinya. Setelah itu malaikat Israel pun kembali kepada Nabi Musa dan memberikan tawaran. Apa tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa? Wahai Musa, kata malaikat Israel, jika engkau ingin umur yang panjang, kalau kamu ingin ditambah umur wahai Nabi Musa, maka letakkanlah daripada tanganmu itu di punggung seekor sapi.
Ya, sebanyak bulu yang menutupi daripada tanganmu itu, maka sebanyak itu pula lah umur tambahan kepadamu. 1 bulu sama dengan 1 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana besarnya tangannya Nabi Musa kalau dia meletakkan tangannya di punggung ekor sapi. Anggaplah 300 bulu yang tertutupi, maka 300 tahun tambahan umurnya. Lalu kemudian Nabi Musa AS mengatakan, "Tsummaman, setelah itu apa lagi wahai malaikat?" Kemudian kata malaikat, "Setelah itu kamu pasti akan mati juga." Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, "Cepat atau lambat pasti juga akan mati. Kalau begitu fal'an minal qarib." Kata Nabi Musa, "Sekarang saja wahai malaikat Israel. Sekarang saja, tidak usah tunda-tunda. Saya sudah rindu berjumpa dengan Allah. Selama ini saya bercakap dengan Allah, karena Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, yaitu Nabi Musa yang bisa berdialog dengan Allah. Nah, saya sudah rindu sekali pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja wahai Musa, sekarang saja wahai malaikat, cabut nyawa saya, karena saya sudah rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Bukhari juga disebutkan, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggalnya Rasulullah, menjelang wafatnya, Nabi itu terkadang sadar, terkadang pingsan. Suatu ketika kepala Rasulullah berada di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau pingsan, tidak lama beliau sadar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa ketika itu, "Allahumma fir rafiqil a'la." Yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat ketimbang daripada dunia. Subhanallah, karena dengan cara itulah satu-satunya cara yang kita bisa bertemu dengan Allah, yaitu dengan jalan kematian. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kira-kira yang harus kita khawatirkan saat ini bukan kematian itu, bukan pulang kampungnya, tapi yang harus kita khawatirkan dan siapkan itu adalah bekal kita sudah cukup atau tidak. Kalau kita ke kampung dunia saja, pulang kampung nanti tidak cukup bekal kita, biasa malu-malu. Apalagi kalau di akhirat nanti, berarti harus kita punya bekal yang banyak, bekal yang lebih. Dan bekal yang dibawa itu bukan kue, ya, bukan mobil kendaraan, bukan harta, bukan pangkat, tetapi yang bekal sebaik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kata Allah, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa itu sama dengan amal ibadah. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar di hati, tapi harus ada amal solehnya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi yang selalu kita baca setiap hari Jumat, pada ayat terakhir surah Al-Kahfi disebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan." Yang artinya siapa di antara kalian yang hendak berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihah, maka perbanyaklah melakukan daripada amal ibadah yang soleh. Kemudian yang terakhir dan sekaligus menjadi harapan bagi kita semua, ketika kita balik ke akhirat nanti, kemudian kita berharap mudah-mudahan kita disambut oleh para malaikat. Kalau di dunia kita pulang kampung nanti, di dunia yang sambut itu keluarga, sepupu-sepupu, saudara-saudara, itu bahagianya luar biasa. Apalagi kalau di akhirat yang sambut kita itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 24 disebutkan, "Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab." Dan para malaikat Allah yang akan memasuki setiap pintu, kemudian malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Dia bilang, "Selamat bima sabartum," terhadap kesabaran dan ketaatan kalian ketika di dunia. Dalam surah Al-Hijr disebutkan, "Udkhuluha bisalamin aminin." Para malaikat akan berkata kepada kita, "Udkhuluha bisalamin." Masuklah engkau ke dalam surga, ya, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman sentosa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan kita disambut oleh para malaikat, karena itu merupakan tanda-tanda insyaallah kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin tausiah singkat yang bisa kami bawakan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.